warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rena Latama selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan disabilitas intelektual. Perkenalkan, nama saya Aki Daranti Katasya dengan NIM 211F10027. Di sini saya akan mereview film M-Sam. Baik, di sini saya akan mereview tentang video M-Sam. Drama komedi dengan durasi 134 menit dengan sutradara Jesse Nelson, skenario Kristen Jensen, dan pemain Sean Penn, Michelle Pfeiffer. Dan film M-Sam ini berkisah tentang perjuangan Sam yang diperankan oleh Sean Penn, orang tua tunggal yang memiliki disabilitas IQ selevel anak usia 7 tahun. Awal film menceritakan Sam adalah pekerja di Starbucks. Tiba-tiba dia berlari ke rumah sakit karena anaknya akan lahir dari wanita yang bernama Rebecca. Diketahui bahwa IQ Sam sama terlihat seperti anak-anak, mungkin anak-anak yang berumur 7 tahun. Saat anaknya telah lahir, wanita tersebut langsung melarikan diri karena tidak ingin mengasuh anak dan Sam anaknya. Karena istrinya ini cuma butuh tempat tidur, tidak mau mempunyai anak dengan Sam. Dan Sam langsung memberi nama anak tersebut dengan nama Lucy. Sam yang tidak tahu cara menjaga bayi pun kesusahan untuk menjaga Lucy. Dengan hambatan yang dimiliki oleh Sam tentunya membutuhkan orang lain untuk menjaga Lucy. Dan akhirnya Sam pergi ke kamar temannya. Pada saat pertama dia diberitahu untuk memberi bayinya makan setiap 2 jam sekali agar tetap tenang dan saat di dekat bayi tersebut. Sekarang Sam menjalani harinya dengan membawa Lucy yang masih kecil, tetapi setelah beranjak lebih besar dia menitipkannya kepada temannya tadi. Anaknya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi sehingga Sam kebingungan dengan pertanyaan, "Ayah, apakah aku mirip dengan ayah atau ibu? Apakah aku dilahirkan karena sebuah insiden?" Sam mempunyai 4 sahabat laki-laki dan 1 teman wanita yang bersedia membantunya mengurus Lucy. Sampai suatu ketika Lucy berumur 7 tahun. Sam dijebak dan berakhir di kantor polisi. Dia merasa dia memiliki masalah karena ditahan di kantor polisi, tetapi yang sebenarnya terjadi dia tidak memiliki masalah. Rasa cinta dan cara mendidik Sam membuat Lucy tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang memiliki karakter dan keinginan yang kuat. Karena sejatinya bukan hanya Sam yang membesarkannya, Lucy pun belajar untuk melindungi sang ayah. Hal ini terlihat di salah satu adegan ketika Lucy memutuskan untuk berhenti belajar agar tidak lebih pintar dari sang ayah. "Aku tidak ingin membaca jika ayah tidak bisa membaca." Kira-kira demikian pikirannya. Lalu pada ulang tahun Lucy, Sam ditangkap oleh polisi karena otoritas setempat melalui pihak sekolah menyadari bahwa Sam tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan Lucy karena disabilitas yang disandangnya serta ketidakcukupan serta ekonominya. Akhirnya Lucy dipisahkan sementara dari Sam dan diberi kesempatan bersama Lucy dalam seminggu 2 kali pertemuan. Lucy diinapkan di rumah orang tua asuh sambil kasus hak asuhnya dilanjutkan di pengadilan. Dengan gigih, Sam berusaha untuk mendapatkan hak asuh Lucy kembali dengan menggandeng pengacara handal yang sesungguhnya mata duitan, Rita Harrison, Michelle Pfeiffer. Pada saat bertemu Lucy untuk waktu 2 jam yang diberikan otoritas setempat, Sam menceritakan apa saja yang dia lalui kepada Lucy, tentang dia yang bekerja lebih keras dan juga tentang pengacaranya. Sam juga mengomentari tentang perubahan Lucy yang juga menjadi lebih besar dan emosionalnya menjadi dewasa. Lucy hanya ingin Sam yang ingin menjadi ayahnya dan tidak ingin orang lain menjadi ayahnya. Dengan adanya pengawasan dari pengacaranya, Sam pergi ke psikolog. Dia melakukan beberapa pemeriksaan untuk mencari tahu pemikiran Sam yang telah matang atau tetap sama.
Sam pun banyak belajar dari keempat sahabatnya dan belajar banyak hal yang belum pernah dia pelajari seperti tos dan cara menelpon seseorang. Pada persidangan kedua, perasaan Lucy kepada Sam masih tetap sama. Sam ingin membuktikan bahwa dia bisa mendidik dan mengasuh Lucy. Meskipun pengacaranya hanya menginginkan uangnya, tetapi pada saat di pengadilan ia sangat membantu Sam untuk mengambil hak asuh Lucy. Tetapi dengan adanya pengadilan ini masih belum ditemukan titik terang tentang hak asuh tersebut. Sam mulai mengubah beberapa kebiasaannya seperti sarapannya dan cara mengatur uang untuk ke depannya saat dia membuktikan agar bisa mengasuh Lucy. Dia pun ingin belajar kesabaran dan belas kasihan. Beberapa saat setelah persidangan, Lucy diminta untuk memberi keterangan tentang kemajuan yang dilakukan oleh ayahnya. Namun, Lucy berbohong dengan mengatakan ayahnya tidak ada kemajuan sama sekali. Pernyataan Lucy itu membuat bingung juri persidangan dan membuat sedih, tetapi Sam masih menyayangi putrinya dan ingin secepatnya bertemu dengan Lucy. Pada persidangan ketiga, pengacara Sam benar-benar seperti acuh tak acuh terhadap hak asuh Lucy. Pengacara Lucy hanya memanfaatkan uang Sam saja. Tetapi di suatu sisi, dia juga mengajarkan Sam untuk berpakaian dengan rapi dan tata cara berinteraksi dengan orang lain. Pada saat pengadilan selanjutnya, Sam bercerita tentang lagu yang dibawakan oleh The Beatles yang membuat semua orang mengisi lagu tersebut. Sayangnya, The Beatles bubar pada 10 April 1970. Lalu Sam bercerita bahwa ibunya sakit dan dia dititipkan pada suatu lembaga. Ternyata ibunya pergi. Sam bercerita saat dia di sana dia dipukuli karena keterbatasannya. Sam ditanya lagi oleh penentu dari pihak hak asuh mereka, bertanya, siapa yang kamu teladani sebagai sosok ayah? Sam dengan tegas menjawab, saya sendiri, karena saya menganggap diri saya adalah ayah yang baik. Lalu penuntut itu bertanya lagi, apakah yang membuatmu yakin jika kamu bisa membesarkan anak yang berumur 7 tahun, 10 tahun, bahkan 13 tahun, sedangkan mereka akan lebih jauh dewasa 6 tahun dari kamu? Saya memikirkan hal itu lama sekali, sambil dia memikirkan kenangannya bersama Lucy. Lalu seketika saya menjawab, membesarkan anak seperti Lucy butuh kesabaran. Ini juga tentang mendengarkan dan didengar. Ini juga tentang cinta dan kasih sayang. Jadi, pernyataan itu bisa menjadi pertimbangan juri untuk menentukan siapa yang memegang hak asuh Lucy. Setelah pengadilan, Sam mencari alamat rumah orang tua asuh dari anaknya. Dia yang tadinya ingin memberikan satu hadiah kepada Lucy tidak jadi karena Lucy kelihatan bahagia sama ibu asuhnya. Kegiatan Lucy yang baru adalah melukis. Dia diajarkan melukis oleh ibu asuhnya. Tetapi sebenarnya Lucy berkeinginan lain seperti bermain dengan teman sebayanya. Lalu Sam pun pulang ke rumah dan dia sangat stres karena dia tidak sering bertemu dengan anaknya. Pada malam hari, Sam membuat origami yang banyak hingga membentuk tembok. Saat pengacaranya datang, Sam tidak ingin menemui siapapun kecuali Lucy. Lalu Sam juga bersembunyi di balik tembok origami yang tadi dibuat. Sampai-sampai sang pengacara mencoba membujuk Sam kembali. Tentunya tidak mudah untuk membujuk Sam yang memiliki hambatan berpikir seperti anak-anak yang berusia 7 tahun. Sang pengacara terbawa emosi dan dia menceritakan juga bagaimana saat dia menjadi seseorang ibu. Dia menceritakan betapa sulit kehidupannya untuk memenuhi segala kehidupannya. Keperluan anaknya, baik kenyamanan emosi dan juga kenyamanan psikologi sang anak. Karena Sam iba melihat pengacara itu menangis, Sam akhirnya menenangkannya. Setelah pertengkaran Sam dan pengacara, Sam berusaha pergi ke rumah orang tua baru Lucy.
Di sana Lucy segera marah kepada Sam karena Sam tidak pernah berkunjung datang ke rumahnya. Lucy selalu menunggu kehadiran Sam dan Sam segera memeluk Lucy. Lalu tibalah pada pengadilan selanjutnya. Pengacara memberi beberapa pilihan kepada Sam. Daripada mereka memikirkan hak asuh yang memilih mana yang menang, dia menyarankan untuk Sam merawat Lucy. Bersama dengan orang tua asuhnya, juga Sam bisa menemui Lucy setiap minggu selama 2 jam. Seperti perjanjian pertama. Di suatu malam, karena pengadilan tak kunjung memberi titik terang, Lucy dengan keberaniannya kabur dari rumah orang tua asuhnya untuk menemui Sam sendirian. Dia tidak takut dengan tangga ataupun keadaan di malam hari. Lalu dia bertemu dengan Sam, tetapi sesuai dengan perjanjian, Sam segera mengembalikan Lucy ke orang tua asuhnya. Hubungan Sam dengan pengacara itu semakin dekat, hingga pengacara tersebut menganggap Sam sahabatnya. Mereka saling berbagi cerita sampai-sampai pengacara itu larut dalam kisah pertemanan mereka. Pada akhirnya, orang tua asuh Sam memberikan hak asuhnya kepada Sam. Dengan senang hati, Sam mengambil hak asuh Lucy dan membawanya pulang ke rumah. Di akhir film tersebut, Lucy bermain bola dengan temannya dan Sam pun menjadi wasit dalam permainan tersebut. Jadi, film tersebut happy ending mengajarkan bahwa orang yang memiliki disabilitas pun mampu menjadi orang tua yang baik meskipun dengan segala keterbatasannya. Dukungan dan bantuan dari orang di sekitarnya juga sangat penting, terutama di masa krisis. Nilai kasih sayang yang ada di dalam antara orang tua dan anak masih relevan dengan kondisi saat ini. Emosi penonton pun bisa ikut terhanyut saat mengikuti drama berdurasi 130 menit ini. Penonton seolah-olah digiring untuk mendukung Sam mendapatkan hak asuh atas Lucy. Hal menarik lainnya adalah kuatnya pengaruh The Beatles pada drama ini. Contohnya saja dari pemilihan nama-nama karakter yang digunakan serta pengambilan beberapa adegan. Nama Lucy misalnya diambil dari lagu The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Lalu, saat adegan Sam, Lucy dan teman-teman Sam berjalan di zebra cross dengan balon-balon merupakan penghormatan untuk sampul album Abbey Road. Cukup sekian review saya dalam film